Telah bergabung bersama saya, saudara, di Sapa Indonesia Malam, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Mbak Ami, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman, Mas Niko, Bang Benyamin, sehat selalu. Iya, Mbak Ami, saya ingin bertanya pada Anda soal putusan hakim yang mempertimbangkan bahwa ada pengurangan yang luar biasa, lebih dari 50% pengurangan ya, dari 10 ke 4 tahun penjara atas ex-jaksa yang bernama Pinangki Sirna Malasari. Dengan salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah memiliki anak berusia 4 tahun, balita yang harus didiknya. Komnas Perempuan punya pendapat soal ini? Iya, Mas Aiman dan kawan-kawan yang lain, pertama-tama Komnas Perempuan harus menyampaikan bahwa gerakan perempuan adalah bagian dari gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena bagaimanapun korupsi ini memiliki dampak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Korupsi berdampak kepada perempuan. Ya, perempuan secara langsung maupun tidak langsung menjadi kelompok yang paling rentan mendapatkan akibat tindak pidana korupsi. Termasuk korupsi itu juga menjadikan perempuan terhambat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Misalnya bisa dijelaskan nggak, Mbak Ami? Yang real ya, pada saat karena korupsi maka perempuan terdampak. Jadi betul, korupsi membuat banyak warga negara perempuan terdampak akibat korupsi. Nah, pertanyaannya, ketika pelaku ini perempuan, bagaimana hakim memutuskan? Kan demikian. Nah, yang harus dilihat pertama, hakim di dalam mempertimbangkan sebuah putusan, ia harus melihat dampak tindak pidana korupsi terhadap perempuan. Kemudian, dalam konteks perempuan sebagai pelaku, sebenarnya Mas Aiman dan kawan-kawan, ini pertimbangan peran sebagai ibu itu tidak hanya ada di kasus korupsi. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga pun atau pencari nafkah itu ada di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Nah, yang harus dilihat di sini adalah apakah hakim mempertimbangkan secara seimbang, secara adil, dampak terhadap perempuan. Oke, saya tanyakan langsung kepada Mbak Ami. Kalau menurut Mbak Ami, putusan hakim ini tepat atau tidak? Kalau dalam konteks dampak terhadap perempuan, ya hak asasi perempuan tentunya tidak, karena bagaimanapun PBH ini, PSM harus juga melihat bahwa dampak korupsi yang dilakukannya juga kalau kita bicara. Oke, dampak korupsinya baik. Kualitas hidup perempuan. Jadi tidak, tapi kalau seandainya ada pertimbangan yang meringankan, karena yang meringankan ini luar biasa dari 10 ke 4 tahun. Yang meringankan adalah memiliki anak 4 tahun. Tentu secara logika, secara rasa, secara empati, banyak mungkin yang bisa dimengerti akan itu. Meskipun perdebatannya apakah kemudian ketika ada seorang koruptor, ada seorang terdakwa kasus korupsi, lalu kemudian ia mendapatkan keringanan hukuman yang luar biasa karena efek dari kepemilikan anaknya yang masih kecil misalnya, maka itu mahfum, itu wajar, itu umum menurut Komnas Perempuan? Gini, Mas Aiman, kita dari sekian banyak pertimbangan, kita menyoal peran terdakwa ini atau PSN ini sebagai ibu, ya. Tapi pertimbangan bahwa PSN ini dalam melakukan tindak pidana korupsi atau yang terbukti atas sangkaan itu, dalam salah satu pertimbangannya bahwa ia tidak melakukan sendiri, ada keterlibatan para pihak. Sebenarnya hal ini juga yang harus digali. Kita tidak mengedepankan dalam artian peran sebagai ibunya, tapi peran PSN ini dalam keseluruhan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Salah satu pertimbangannya adalah ada peran-peran pihak lain. Nah, hakim mungkin, karena saya belum membaca putusan secara utuh, melihat ada keterkaitan dan peran
pihak lain yang menjadikan PSN ini menjadi pelaku. Sekali lagi, peran gender baik sebagai ibu maupun sebagai kepala keluarga itu tidak hanya ada di kasus korupsi. Di kasus-kasus pidana itu juga ada yang harus dicek. Ya, Mbak Siti, saya harus konfirmasi kepada Anda karena di media menyatakan bahwa Komnas Perempuan anggap wajar wanita jadi alasan vonis Pinangki dipotong. Betulkah demikian? Bukan, saya tidak pernah mengatakan wajar, tapi saya menyampaikan bahwa pertimbangan seperti peran gender itu menjadi kebiasaan atau menjadi hal yang terjadi di dalam putusan pengadilan. Seperti kalau misalnya laki-laki, ia adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Kemudian perempuan misalnya tadi ia ibu dan memiliki anak. Balita, Jadi dalam tanda saya menyampaikan bahwa pertimbangan peran gender itu memang di dalam putusan pengadilan, entah korupsi, entah pembunuhan, entah apapun, itu menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh hakim. Gitu ya. Tapi sekali lagi, hakim harus melihat dampak korupsi ini terhadap kehidupan perempuan. Jadi melihat perspektif perempuan tidak hanya ketika pelakunya. Ya, jadi kalau seandainya ada dua hal ini, satu korupsi berdampak buruk pada perempuan, tapi satu sisi terdakwanya itu punya beban keluarga yang harus dia urus. Yang mana yang harus dipertimbangkan atau yang mana yang harus dijadikan prioritas terlebih dahulu? Itu tentu kasuistis ya, Mas Aiman, karena saya bukan hakim, tapi yang utama adalah dampak. Karena kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini berdampak luas terhadap pemenuhan hak perempuan. Jadi Komnas Perempuan berkomitmen bahwa dampak ini memang luar biasa dan harus kemudian menjadikan highlight, dijadikan garis bawah di situ bahwa ada dampak yang luar biasa dari kasus korupsi yang dilakukan oleh siapa saja. Begitu ya Mbak Aminah ya? Ya, baik laki-laki dan perempuan. Baik. Dan terkait misalnya posisi dia sebagai ibu, teman-teman juga harus melihat bahwa itu terjadi pada tindak pidana lain, tidak hanya di kasus ini. Baik. Dan peran gender laki-laki pun menjadi pertimbangan. Jadi ini saya pikir yang harus dipahami di dalam proses-proses pengadilan, yang harus ditekankan di dalam pemeriksaan pengadilan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, hakim memiliki perspektif perempuan itu adalah dengan memasukkan perspektif maupun perhitungan ini korupsi ini mempengaruhi kehidupan perempuan. Baik, pesannya sudah ditangkap jelas. Terima kasih Mbak Ami. Saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, hal yang sama misalnya ketika ada seorang laki-laki yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga, bahkan bukan untuk keluarganya saja, untuk anak dan istri yang mungkin juga orang tuanya dan lain sebagainya. Apakah patut menjadi pertimbangan yang menjadi faktor pengurang, katakanlah si laki-laki tersebut terkait kasus korupsi? Ya boleh aja, sepanjang itu ada faktor misalnya mengakui jujur, semuanya mengungkap pihak lain, tidak menutup-nutupi. Jadi faktor utama itu dulu. Baru faktor berikutnya misalnya dia kepala keluarga. Justru kepala keluarga harus mengingat keluarganya ketika melakukan korupsi kan. Jangan sampai dengan korupsi kan akan menjatuhkan semua keluarganya malahan, membuat malu dan lain sebagainya. Justru ini kan harus jadi pertimbangan yang sebaliknya. Justru karena kepala keluarga, misalnya dalam kasus Pinangki sebagai ibu rumah tangga yang harus ngajari anaknya jujur segala macam. Nah, justru ini tidak dilihat, misalnya dia tidak pernah jujur siapa kingmaker yang dikatakan oleh hakimnya faktor pihak lain. Pihak lain bukan hanya sekedar Joko Chandra atau Anita misalnya begitu. Tapi kan justru pihak lain ini kingmaker dan dia ditanya waktu itu menutup rapat. Padahal dia yang paling tahu siapa kingmaker. Jadi ini dari sisi inilah yang harusnya diutamakan bagaimana faktor kejujuran, membuka peran lain, mengakui semuanya, ini tidak ada. Bagaimana? Jadi dalam hal ini, menurut Anda, ini versi subjektif Anda, bahwa jaksa seharusnya banding? Ya harus, karena menurut rasa keadilan masyarakat itu kan justru tuntutan jaksa dulu dianggap terlalu ringan dan oleh hakim pengadilan
Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Pak Damis waktu itu mengatakan terlalu ringan maka diberilah 10. Dan ingat dua perbandingan. Urip Trigunawan dulu hanya dikenakan pasal korupsi. Itu kena 20 tahun, Aiman. Pinangki 3 perkara. Dan kalau bicara kualitas begitu, ini juga hampir sama nilai suapnya. Dan kalau dulu dianggap Urip Trigunawan itu pemberatan karena dia bertugas melaksanakan dan kemudian tidak melaksanakan, tapi Pinangki meskipun tidak bertugas, tapi dia harusnya memberitahukan keberadaan Joko Chandra untuk ditangkap, dan kedua tidak membantu untuk mendapatkan fatwa. Sama aja kualitasnya itu dengan yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi tidak ada faktor pengurang menjadi 4 tahun dari Urip Trigunawan 20 tahun, Aiman. Ya, jadi menurut keyakinan Mas Boyamin, jaksa seharusnya banding atau jaksa akan banding, minimal seperti itu. Wajib ain. Wajib ain, jadi wajib yang ditekankan pada individu. Ini yang harus kemudian menjadi pendapat dari Mas Boyamin. Kalau seandainya tidak banding, terakhir saya ke Mas Miko, kalau seandainya tidak banding, KY akan turun untuk menelusuri, menelisik putusan ini. Ya, sebenarnya kalau dalam konteks dugaan perilaku tidak perlu ada banding atau kasasi ya dalam konteks ini gitu, Mas Aiman. Tapi jikalau ada kan nunggu inkrah dari masyarakat. Nah, kalau untuk analis putusan dalam rangka rekomendasi mutasi hakim yang diberikan oleh undang-undang itu yang harus berkekuatan hukum tetap. Nah, tapi seperti tadi Mas Boyamin bilang, saya tidak mau mendahului tentu ya laporan masyarakat, tapi memang kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku hakim baik terutama ya dalam konteks memeriksa dan memutus perkara ini, ya kami Komisi Yudisial sangat terbuka karena itu hak publik untuk melaporkan ya. Nah, saya kira memang tadi Mas Boyamin mengelaborasi banyak hal, misalnya salah satunya soal profesional, soal peran dan seterusnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi argumen-argumentasi yang bisa diberikan kepada Komisi Yudisial. Nah, kami memang sangat mengharapkan, sebenarnya saya sudah cek tadi, apakah ada pengaduan masyarakat terkait dengan perkara ini. Sampai hari ini memang dia tidak menerima secara formal. Jadi ini juga untuk Mas Boyamin dan juga untuk teman-teman yang lain, nah bisa juga segera melaporkan kepada Komisi Yudisial sehingga Komisi Yudisial bisa menangani perkara ini. Tentu akan dilihat secara objektif apakah benar dalam merumuskan putusan ini ada dugaan pelanggaran perilaku atau memang ini semata-mata teknik yudisial dalam arti pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim kan dia harus jadi subjek to appeal ya atau ke kasasi dan sebagainya. Gitu. Iya Mas Boyamin silakan. Ya, pintu masuknya satu gampang, bahwa dulu Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak melalui PTSP tapi naik ke lantai 2. Ini aja sudah sebenarnya bisa tanpa harus menunggu laporan. Lantai 2 kejaksaan maksudnya? Bukan, waktu Joko Chandra dan lawyernya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Jakarta Selatan. Itu harusnya daftar di PTSP, di bagian pendaftaran depan. Tapi nyatanya keduanya naik ke lantai 2. Artinya ketemu pejabat di pengadilan. Itu sudah tidak profesional dan itu pasti juga melanggar kode etiknya jelas. Dari situ KY bisa masuk karena ini pegawai pengadilan yang diduga melanggar dan juga bisa jadi dibiarkan semua proses itu kan gitu. Jadi PK itu mendapat keistimewaan. Tapi Mas Boyamin buktinya punya nggak? Ada kok, saya sudah bahkan diakui oleh Anita ketika itu live di sebuah TV. Dan ada dakwaan, saya belum cek semuanya, apakah ada di dakwaan itu? Bu Anita mengatakan yang sama, bahwa dia naik lantai 2. Itu kan baru satu bukti, apakah ada di dakwaan? Beda lagi, maksudnya ini kan KY untuk mencermati jalan masuk begitu ya? Iya, benar. Baik. Juga tidak profesionalnya hakim dan pegawai pengadilan termasuk di dalamnya. Baik. Terima kasih Mas Boyamin atas informasinya. Terima kasih juga atas klarifikasi dari Komnas Perempuan, Mbak Siti Aminatardi, dan Mas Miko Ginting dari juru bicara Komisi Yudisial.